teriak, badannya ikut melonjak. Pernah lihat? Nah, kira-kira begitu, Pak. Ketika kalimatullah ini dibaca oleh si fulan ini, dan dia tahu tekniknya, diajarkan oleh gurunya yang bersanad kepada Rasulullah, lalu dia hunjamkan ke kolbunya. Di saat kalimah itu mau masuk ke dalam kolbu, terjadilah hentakan. Itu sebabnya kenapa sebagian orang-orang ahli zikir itu zikirnya dia sembari bergerak, bukan dibuat-buat itu. Ya, kita aja yang bilang dia kesurupan. Beda, Pak, kesurupan jin sama kemasukan kalimatullah itu beda. Yang ngeruqyah butuh diruqyah lagi tar. Jadi pernah kejadian orang zikir begini lagi asyik diruqyah sama teman kita. Ya, bingung dia, ya. Justru lebih tajam kolbunya orang ini daripada yang meruqyah. Yang meruqyah pakai suuzon, oh ini jin. Tidak akan pernah bersatu di dalam kolbu nama Allah dan jin, gak pernah. Saya pernah menyebutkan di sini bahwa syaitan itu minta izin kepada Allah. Ya Rabb, dia manggil Allah juga, Ya Rabb. Jadi syaitan itu bertuhannya ke siapa? Allah juga. Izinkan aku masuk ke dalam jantungnya manusia, ke dalam kolbunya ke manusia, baik yang zahirnya jantung ataupun yang batinnya hati. Apa kata Allah? Enggak bisa, enggak boleh. Tapi aku izinkan kamu masuk melewati jalur pembuluh darah. Itu sebabnya Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Di mata ada pembuluh darah nggak? Makanya mata kita nakal, Pak. Bener nggak? Iya, gitu aja, Pak. Mata saya juga nakal kok. Lidah kita suka nyelekit nggak? Iya, karena di situ ada. Ya, telinga kita senang denger yang jorok-jorok nggak? Ngaku aja, Pak. Iya. Kalau ngeliat orang tengkar seneng nggak? Seneng. Oh, antum kan suka ngeliat beda berita, perang berita. Ya udah naik dikit. Kalau dulu perangnya perang fisik, adu ayam, sekarang adu orang, adu opini. Itu hobi. Nah, orang-orang yang jualan berita itu, mereka level pertengkarannya udah sampai di perang akliyah, bukan fisik lagi. Nafsiyahnya yang bermain itu, dan mereka makan dari situ, Pak, dari ngadu domba orang itu, menyebar hoax, menyebar opini-opini yang tidak sahih. Ya, na'udzubillah min dzalik. Si kolbu ini puncaknya ketika dia bersatu kalimah itu dengan namanya. Jadi kalau nama Allah, kolbu itu dia nggak mau diisi dunia, apa nggak mau. Dia nggak bisa diisi lawan jenis, nggak bisa diisi mobil. Kekecilan mobil itu di kolbu kita, kekecilan dia. Karena kolbu itu luasnya bukan main. Dia nggak bisa diisi rumah. Maka antum kalau beli rumah yang bagus, habis itu dia minta lagi. Siapa yang minta? Nafs. Sama kolbu, ya kolbu nggak puas. Bukan ini yang aku cari. Orang kalau sudah mencapai suatu gelar, dia nggak puas. Dia pengen gelar lagi, pengen gelar lagi. Begitulah terus. Kenapa? Kolbu kita terluas. Maka yang meminta-minta nanti nafs. Si kolbu kesepian. Kolbu yang tidak mendapatkan asupan asma Allah yang husna itu, nama Allah yang indah, maka kolbunya akan kekurangan gizi. Disinilah seseorang kalau tidak berzikir dengan kolbunya, dia tidak merasakan puncak. Yang ketiga, itmi'nanul qulub, ketenangan kolbu. Apa bedanya nafs mutmainnah dengan kolbu yang damai? Nafs yang tenang itu hanya dapat dicapai dengan kolbu yang berzikir. Jadi nggak, mohon maaf, kalau banyak orang tanya, Ustadz gimana cara menundukkan syahwat? Nggak ada doanya. Kan banyak orang, Ustadz kasih dong saya zikir menundukkan syahwat. Nggak ada zikir menundukkan syahwat. Zikir-zikir itu bukan untuk nafs. Zikir itu untuk ngelawan syaitan di kolbu. Jadi kolbu kita setiap kali lepas dari zikrullah, maka belalainya syaitan masuk ke dalam. Berarti zikir hanya untuk melawan nafs, urus sendiri. Latih puasa, latih bangun malam, latih tidak banyak ngomong, latih sendiri. Jangan salahin syaitan kalau maksiat. Ya,